guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrian dari Fakultas Hukum. Di sini saya mengambil Hukum Ilmu Perusahaan. Di sini saya akan nanyai tentang selaku kegiatan UMKM, dan di sebelah saya ada salah satu pegiat UMKM. Boleh diperkenalkan, Mbak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ridiva Anandita Yustanti atau singkatnya bisa dipanggil Rere. Nah, saya mempunyai merek dagang yang namanya adalah Cangkir Cakning, di mana usaha ini bergerak di bidang permakanan. Nah, untuk usaha ini sebenarnya berdiri sejak tahun 2021. Kalau boleh tahu, Mbak, sebelumnya apa udah didaftarkan NIB-nya ke OSS? Oke, untuk NIB sendiri itu sudah didaftarkan. Nah, didaftarkannya itu adalah saat setahun setelah kita beroperasi. Jadi kan kita openingnya di 2021, lalu ada pelayanan di Grand City waktu itu. Nah, itu ada suatu dinas yang memberikan pelayanan NIB secara gratis. Nah, kita memanfaatkan itu di 2022. Nah, pelayanannya juga cepat. Jadi pada saat hari itu kita datang, kita daftar, sorenya kita udah dapat NIB. Begitu ya. Soalnya kalau mbaknya udah tahu untuk pendaftaran UMKM-nya, jadi agak aman karena kalau suatu usaha atau suatu kegiatan kayak gitu tanpa disertai NIB atau pendaftaran buat usahanya akan sangat membahayakan buat usaha itu sendiri. Kalau boleh tahu dampak saat puasa gimana, Mbak? Apa bisa stabil seperti nggak puasa atau malah gimana? Untuk tentang penjualannya sendiri ya, untuk penjualan sebelum puasa itu relatif normal. Jadi kayak nggak terlalu melonjak, nggak terlalu merosot. Jadi kayak pasti ada aja pemasukan tiap minggunya. Tapi karena bulan Ramadan ini kita siang kan jarang ada yang beroperasi kan ya. Jadi untuk Ramadan ini kita banyaknya itu pesanan di takjil. Nah, di takjil itu lebih ke permakanannya dan kue-kue kering. Jadi untuk makannya sendiri itu kemarin kita udah dapet pesanan takjil itu ada 10 bungkus, terus ada 175, besoknya ada lagi 200 bungkus. Nah, itu untuk takjil-takjil. Tapi yang untuk kue kering sendiri itu sangat melonjak karena tahun ini kita tuh berhasil jual lebih dari 60 toples untuk tahun ini. Jadi emang sangat melonjak di bulan Ramadan daripada di hari-hari biasanya. Oh gitu ya. Berarti peminatnya lebih ke banyak yang ke kue kering. Iya, peminatnya banyak banget di kue kering. Berarti kalau setelah Lebaran mungkin gimana? Apa masih bisa stabil untuk yang kue kering atau mungkin lebih larinya ke yang ke gorengan-gorengan atau yang ke es gitu? Oke, kalau untuk setelah Ramadan itu mungkin kita bisa running di makanan-makanan biasa. Oh, gitu. Nah, di makanan biasa itu biasanya kita ngehandle di beberapa acara. Misalnya kayak ada bisa minta hampers, minta seserahan untuk lamaran. Nah, itu biasanya kita juga menambahkan, kita juga bisa ngasih bantuan gitu ke teman-teman kayak mau nggak sekalian di packingin. Nah, biasanya mereka udah mau sekalian gitu. Jadi banyaknya di situ. Berarti mungkin ada apa ya, pemikiran buat memperbesar usaha ini berarti. Soalnya kan kalau lihat dari pesanan tadi melonjak tinggi dan lain sebagainya, itu berarti kenaikan untuk lanjut ke jenjang yang mestinya lebih besar itu berarti ada. Oke, dilihat dari penjualan dari tahun-tahun lalu, kan udah 2021, sekarang 2025. Selama 4 tahun berjalan ini, alhamdulillahnya kita selalu berkembang. Jadi kayak tiap tahun untungnya tidak stuck di situ. Nah, ini juga bisa jadi celah untuk kita dan rekan-rekan yang lain untuk mengembangkan bisnis lagi. Jadi kita nggak mungkin akan stuck di sini-sini aja. Kemungkinan kita akan buka toko atau kita buka lebih lebar lagi bisa. Oh gitu, tuh motivasinya gimana? Kan soalnya kalau UMKM itu kan nggak selalu berjalan lurus ya. Karena ada kalau lagi sepi banget, kalau lagi naik banget, itu gimana? Buat ngestabilin itu tadi. Untuk strategi bisnis dari kita sendiri itu otomatis yang pertama kita harus ngikutin tren ya. Nah, karena saya pribadi dengan keluarga itu hobinya kulineran, tapi ada beberapa part yang emang lagi naik atau lagi nge-hype tapi nggak sesuai dengan selera kita atau merasa ada yang kurang. Nah, dari situ biasanya saya akan mencoba dulu 1-2 kali suatu brand tersebut. Misalnya ada yang bisa diimprove, ada yang bisa digiatkan lagi, itu biasanya kita naikkan di situ. Jadi orang-orang ini loh, kita ini lagi bikin yang tren tapi versi lebih baiknya dari ini. Jadi kita
banyak menggait orang dari situ. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak atas waktunya. Sekian tanya-tanya saya tentang kegiatan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.